Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura Sandrina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mental block. Mental block secara bahasa sama dengan limiting belief atau kurang rasa percaya diri, merupakan hambatan secara mental psikologis yang menyelubungi pikiran seseorang akibat program negatif yang ada dalamnya. Mental block dapat muncul dan terjadi dari kekeliruan pengalaman hidup, pergaulan, sisa traumatik masa lalu, sisa luka batin, sisa pengalaman yang tidak mengenakan ketika kecil maupun karena kekeliruan atau kekurangan tepatan cara pandang atau anggapan terhadap sesuatu, bahkan akibat cara belajar atau pendidikan yang tidak tepat. Kemunculannya bisa berbentuk kecanggungan bertindak, kesulitan berbicara dalam bidang retorikal, kesulitan mengaktualisasikan diri, dan terkadang muncul dalam bentuk sindrom interior kompleks atau sindrom rendah diri, walaupun sebenarnya memiliki berbagai kelebihan, kecerdasan, dan kemampuan yang lain. Dalam masa pembentukan konsep diri, seseorang sering menguji baik secara sadar maupun tidak. Seseorang dapat memperkirakan perbedaan konsep diri orang lain dengan memperhatikan kata-kata yang diucapkan dan dapat menduga dari kelas atau golongan asal. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk belajar, mengenal, dan memahami akan hal-hal yang baru belum diketahuinya. Oleh karena itu, karakter paling mendasar dari seseorang yang terbentuk merupakan bentukan dari di mana tempat dia berasal. Karakter ini bisa saja berubah menjadi baik ataupun buruk menyesuaikan dari lingkungan serta watak dari berbagai pihak-pihak yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis mental block. 1. Mental block yang terjadi karena pengalaman masa lalu dan diletakkan di masa lalu. Misalnya, jika di masa lalu seseorang sering dikatakan tidak mampu atau bodoh ketika masa muda atau masa kecil, lalu seseorang tersebut memutuskan untuk menjadi orang sukses dan mengikuti training atau membaca buku motivasi. 2. Mental block yang terjadi karena pengalaman masa lalu dan diletakkan di masa depan. Misalnya, bila saya kaya nanti saya akan sombong, atau bila nanti saya kaya, nanti saya akan menjadi orang yang lupa dengan Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang usaha penanganan dalam mental block. Untuk mengatasi dan menghilangkan mental block, maka dapat dilakukan penanganan. Penanganan adalah upaya pencegahan dan mengatasi atas suatu yang berdampak baik kecil maupun besar. Secara teori penanganan mental block terbagi atas beberapa cara, yaitu 1. Terapi kognitif. Premis dasar terapi kognitif adalah cara individu merasa atau berperilaku sebagian besar ditentukan oleh penilaian mereka terhadap peristiwa. Aaron Beck merupakan seseorang psikiater, penemu atau pengembang terapi kognitif. Terapi kognitif menggunakan pendekatan aktif, direktif, terikat waktu, dan terstruktur. Terapi ini adalah terapi pemahaman yang menekankan pada pengenalan dan pengubahan jalan pikiran negatif dan keyakinan yang salah adaptasi. 2. Ego state terapi. Terapi ego state merupakan terapi emosional yang sangat luar biasa. Terapi ego state dapat digunakan untuk kasus-kasus psikologis, diantaranya yaitu depresi, penyesalan, dendam yang tidak terselesaikan, serangan panik, fobia, tidak percaya diri, kepribadian ganda, dan kemarahan. 3. Rasional emotif terapi. Terapi rasional emotif adalah terapi konseling yang berasumsi bahwa berpikir dan emosi bukan proses, tetapi justru saling bertumpang tindih, dan dalam prakteknya kedua hal tersebut saling berkaitan. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran. Emosi adalah
pikiran yang dialihkan dan diprasangkakan sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intrinsik. 4. Terapi hipnosis. Adapun terapi hipnosis atau orang biasanya menyebut dengan hipnotis merupakan metode yang memberikan sugesti ke dalam bawah sadar pikiran seseorang. Hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu. Jadi, dalam hipnosis terjadi komunikasi langsung ke pikiran bawah sadar seseorang sehingga sugesti atau penyelidikan sebuah masalah menjadi lebih cepat dan tepat terkomunikasikan. 5. Positive Journal Inventory. Membuat jurnal positif inventory bisa dilakukan dengan menulis di buku dengan bentuk dan dibuat garis seperti huruf T. Di kolom sebelah kiri dibuat hal positif dan kolom kanan dibuat hal negatif. Bila ada hal negatif yang terjadi, segera tulis di kolom kanan dan tulis di kolom kiri, kebalikannya, dan menjadi positif. Jurnal ini harus diisi setiap hari dan dilakukan secara rutin. Maka pikiran negatif tidak akan hadir dalam pikiran Anda. 6. Visualisasi. Visualisasi merupakan mencari tahu apa saja mental block seseorang serta ditulis di kertas dan digantikan dengan menuliskan kata gantinya dengan kalimat positif dan ditambahkan dengan kalimat karena. Lalu buat alasannya. Lakukan visualisasi sebelum tidur dan masukkan kata-kata positif itu ke dalam diri kita sebanyak 10 kali saat kita hendak tidur selama 21 hari. 7. Metamind State. Metamind State adalah terapi imajinasi di mana kalian akan mengimajinasikan mental block dalam bentuk nyata yang ada di tangan kalian tersebut, lalu memberikan sugesti untuk tidak akan mengingat mental block tersebut, serta berjanji akan berubah untuk kehidupan yang lebih baik. 8. Eye Movement Integration. Terapi ini adalah sebuah teknik yang juga sangat baik dan sangat cepat dalam membersihkan mental block. Cara melakukannya adalah dengan membuat kontak dari tempat Anda sendiri hingga ke depan. Lalu setiap kontak itu membuat fungsi memasukkan program pemikiran positif dengan menyuarakan apa yang kita inginkan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.